Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rangga Marpaung dengan NIM 5201151101 akan membawakan critical journal review yang berjudul Faktor Determinan yang Mempengaruhi Terjadinya Gizi Kurang pada Balita di Kabupaten Polewali Mandar, dengan dosen pengampu Amirut Dalimunte, STMkom. Pendahuluan. Matematika adalah ilmu yang selalu berkembang dalam waktu ke waktu, baik dalam penalaran logika, komunikasi, analisis, terapan maupun statistik. Sampai saat ini, ilmu matematika terus dikembangkan dan berperan sangat penting di berbagai bidang keilmuan. Hal itu karena banyak cabang dari ilmu matematika yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dan kenapa saya memilih jurnal tersebut? Karena menurut saya, jurnal tersebut termasuk dalam topik pembelajaran matematika terapan, yaitu dengan judul Faktor Determinan yang Mempengaruhi Terjadinya Gizi Kurang pada Balita di Kabupaten Polewali Mandar. Kenapa saya tertarik dengan jurnal ini? Dikarenakan dapat menambah wawasan dan juga sekaligus melatih dalam mengkritik sebuah jurnal. Identitas jurnal yaitu judul Faktor Determinan yang Mempengaruhi Terjadinya Gizi Kurang pada Balita di Kabupaten Polewali Mandar. Penulisnya adalah Freddy Akbar K. Lembaga penulisnya adalah Akper YPP Wonomulyo. Menerbit jurnal Kesehatan Masyarakat dengan ISSN Jurnal 2442 8884 dan 2541 4542. Pendahuluan isi jurnalnya adalah masalah kurang gizi bukanlah hal yang baru, namun masalah ini tetap aktual, terutama di negara-negara berkembang, terutama pada anak balita. Masalah gizi di Indonesia lebih banyak terjadi pada anak di bawah 5 tahun. Meskipun selama 10 tahun terakhir terdapat kemajuan dalam penanggulangan masalah gizi di Indonesia. Status gizi masyarakat dapat dinilai dalam keadaan gizi balita. Masalah gangguan gizi di Indonesia adalah 4 dari 10 anak balita mengalami gangguan pertumbuhan fisik, dan tingkat kecerdasan disebabkan karena penyakit kekurangan gizi berupa kurang energi protein atau KIP. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi gizi kurang dan gizi buruk pada balita yaitu dengan mencanangkan rencana aksi kabupaten dalam pencegahan dan penanggulangan gizi buruk yang merupakan prioritas pembangunan pada rencana jangka menengah daerah atau RPJMD Kabupaten Polewali Mandar, dan upaya meningkatkan cakupan deteksi dini gizi kurang dan gizi buruk melalui penimbangan bulanan di balita posyandu, meningkatkan cakupan dan kualitas tata laksana status gizi buruk di puskesmas, rumah sakit dan rumah tangga, menyediakan pemberian makanan tambahan pemulihan atau PMTP kepada balita gizi kurang dan gizi buruk, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ibu dalam memberikan asupan gizi pada anak atau ASI atau MPASI, serta memberikan suplementasi gizi berupa kapsul vitamin A kepada semua balita. Jenis penelitian yang digunakan adalah survei analitik dengan pendekatan cross-seksional di mana variabel independen dan variabel dependen diobservasi sekaligus pada waktu yang sama menggunakan metode survei analitik cross-seksional besar sampel sebanyak 80 balita. Didapatkan dengan menggunakan rumus Lameshow dan teknik pengambilan sampel dan purposive sampling yang memenuhi kriteria penelitian. Karakteristik responden yang pertama yaitu status gizi balita, status gizi F dan persen. Status gizi baik F45 dan 50%. Status gizi kurang F45 dan 50%. Jadi totalnya semua adalah 90
dan 100%. Tabel status gizi balita menggambarkan bahwa dari 90 balita yang ditimbang, 45 orang atau 50% mempunyai status gizi baik, status gizi yang baik, dan 45 orang atau 50% mempunyai status gizi kurang. Yang kedua adalah pendidikan ibu. Tingkat pendidikan F dan persen. Tingkat pendidikan tinggi F-nya 13 dan 14,4%. Tingkat pendidikan rendah F-nya 77 dan 85,6%. Jadi totalnya semua adalah F 90 dan 100%. Berdasarkan tabel 2 di atas menunjukkan bahwa responden yang tingkat pendidikannya tinggi 13 orang atau 14,4% dan lebih kecil dibandingkan dengan responden yang tingkat pendidikannya rendah 77 orang atau 85,6%. Yang ketiga, pemberian makanan. Pemberian makanan F dan persen. Pemberian makanan yang cukup F-nya adalah 48% dan 53,3%. Pemberian makanan yang kurang F-nya 42 dan 46,7%. Jadi totalnya semua adalah 90 dan 100%. Berdasarkan tabel di samping menunjukkan bahwa responden yang memberikan makanan yang cukup 48 orang atau 53,3%, sedangkan yang kurang 42 orang atau 46,7%. Yang keempat ada pendapatan keluarga. Berdasarkan tabel di atas keluarga. Pendapatan F dan persen. Pendapatan yang cukup adalah F-nya 54 dan persennya adalah 60. Pendapatan yang kurang F-nya ada 36 dan 40%. Jadi total semua adalah 90 dan 100%. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pendapatan keluarga balita yang kurang sebanyak 36 orang atau 40% dan pendapatan keluarga yang cukup 54 orang atau 60%. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, dan penelitian ini adalah untuk mengetahui dinamika pengaruh antara faktor risiko dan menemukan variabel independen dengan efek atau akibat yang merupakan variabel dependen. Maka analisis dilanjutkan dengan pengujian hipotesis yang dapat dilihat pada uraian berikut. Yang pertama ada pengaruh tingkat pendidikan ibu dengan status gizi balita. Kita lihat tabel sini, dan pendidikan ibu, status gizi yang baik dan kurang, ada total dan X kuadrat atau P atau 95% atau CI. Pendidikan ibu yang tinggi N-nya 3 dan yang baik 3,3%. Dan yang kurang N-nya 10, persennya 11,1%. Jadi totalnya semua N13 dan yang persennya adalah 14,4 dan X kuadratnya sama dengan 4,40. Pendidikan ibu yang rendah N-nya 42 dan yang baik persennya ada 46,7 dan yang kurang N-nya 10, N-nya 35 dan persennya adalah 38,9. Jadi total yang baik dan buruknya adalah N-nya 77 dan persennya 85,6%. Dan 6P sama dengan 0,069. Jadi totalnya semua adalah 45, 50, 45, 50, 90 dan 100. Hasil analisis pengaruh melalui uji statistik atau chi-square pada tingkat kepercayaan 0,95 dengan tingkat kemaknaan sama dengan 0,05 dan df sama dengan 1. Didapatkan nilai X kuadrat hitung lebih besar dari X kuadrat tabel atau 4,406 lebih besar dari 3,841. 2. Pengaruh pemberian makanan dengan status gizi balita. Pemberian makanan dan status gizinya baik dan kurang, totalnya persen
X2 per P 95% atau CI. Pemberian makanan yang cukup, yang baiknya N-nya 13, persennya 14,4, yang kurangnya N-nya 35, persennya 38,9, dan total yang baik dan kurang N-nya 8, persennya 53,3, dan X kuadratnya sama dengan 21,6. Pemberian makanan yang kurang, yang baiknya N32, persennya 35,6, dan yang kurangnya N-nya 10, persennya 11,1, dan totalnya adalah N42, persennya 426. 7P sama dengan 0,00. Totalnya adalah 45, 50, 45, 50, 90, 100. Hasil analisis pengaruh melalui uji statistik atau chi-square pada tingkat kepercayaan 0,95 dengan tingkat kemaknaan sama dengan 0,05 dan di F1. Didapatkan nilai X kuadrat hitung lebih besar dari X kuadrat tabel. Buka kurung 21,607 lebih besar dari 3,8841. Yang ketiga adalah pengaruh tingkat pendapatan dengan status gizi balita. Pendapatan keluarga, status gizi baik dan kurang, totalnya, dan X kuadrat per P buka kurung 95% atau CI. Pendapatan keluarga yang cukup, yang baiknya N24 dan persennya 26,7, yang kurangnya N-nya 30, persennya 33,3, totalnya semua baik dan kurang N54, persennya 60, dan X kuadrat sama dengan 1,667. Pendapatan keluarga yang kurang, yang baiknya adalah N-nya 21 dan persennya 23,3, yang kurangnya adalah N-nya 15, persennya 16,7, dan totalnya semua adalah N36, persennya 40, P sama dengan 0,282. Totalnya semua adalah 45, 50, 45, 50, 90, dan 100. Hasil analisis pengaruh melalui uji statistik atau chi-square pada tingkat kepercayaan 0,95 dengan tingkat kemaknaan sama dengan 0,0 dan di F sama dengan 1. Didapatkan nilai X kuadrat hitung lebih kecil dari X kuadrat tabel. Buka kurung 1,667 lebih kecil dari 3,841. Pembahasannya adalah permasalahan atau ruang lingkup. Permasalahan dari jurnal tersebut ialah tentang faktor determinan mempengaruhi terjadinya gizi kurang pada balita di Kabupaten Polewali Mandar, dan ada beberapa cara untuk menghadapi untuk tidak terjadinya lagi gizi kurang pada balita. Kita bisa tahu sendiri kekurangan gizi pada balita tidaklah tentu baik untuk kesehatan balita tersebut. Oleh karena itu, ada beberapa contoh determinan yang baik untuk orang tua yang harus memperhatikan pola makan si balita dan harus menggunakan vitamin untuk menambah tumbuh kembang balita. Perhatikan contoh determinan di atas. Metode dan hasilnya adalah pendidikan ibu merupakan hal penting dalam hubungannya dengan status gizi, bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka akan menambah kemampuan berpikir untuk menyerap informasi dan menggunakan secara tepat di dalam pengambilan keputusan yang berhubung dengan status gizi. Dan dari hasil uji statistik diperoleh nilai X2 hitung lebih besar dari X2 tabel, X kuadrat tabel. Buka kurung 4,406 lebih besar dari 3,841 dengan nilai rentang 0,56 antara X kuadrat hitung dan X kuadrat tabel.
Walaupun secara logika dan teori selisih yang tidak terlalu jauh tidak memberikan pengaruh yang bermakna, namun selisih yang sekecil apapun akan memberikan pengaruh yang bermakna bila diuji dengan statistik. Dengan demikian, menentukan dari hasil analisis tersebut ada pengaruh positif dan signifikan antara pendidikan ibu yang dengan menggunakan status gizi kurang pada balita dan pemberian makanan yang merupakan salah satu upaya yang berkaitan dengan pengaturan pola konsumsi makanan keluarga, terutama bagi anak-anak yang berumur di bawah 5 tahun atau balita. Dan dari hasil uji statistik diperoleh nilai X kuadrat hitung lebih besar dari X kuadrat tabel buka kurung 21,0,7 lebih besar dari 3,841. Dengan nilai rentan antara X kuadrat hitung dan X kuadrat tabel sebesar 17,76. Secara logika dan teori selisih yang terlalu jauh tidak memberikan pengaruh yang bermakna, namun selisih yang sekecil apapun akan memberikan pengaruh yang bermakna bila diuji dengan statistik. Dengan demikian, ada pengaruh positif dan signifikan antara pemberian makan ibu yang kurang dan dengan status gizi kurang pada balita. Pendapatan keluarga adalah jumlah semua hasil perolehan yang dapat oleh anggota keluarga dalam bentuk uang ataupun hasil pekerjaan. Pendapatan keluarga mempunyai peran yang penting terutama dalam memberikan efek terhadap taraf hidup mereka. Efek di sini lebih berorientasi pada kesejahteraan dan kesehatan, di mana perbaikan pendapatan dan peningkatan status gizi masyarakat. Hasil penelitian ini dapat didapatkan bahwa pada kelompok yang mendapat pendapatan keluarga yang cukup 60% dan kelompok dengan dana hasil uji statistik diperoleh nilai X kuadrat hitung lebih kecil dari X kuadrat tabel, yaitu buka kurung 1,667 lebih kecil dari 3,841. Secara logika dan teori selisih yang tidak terlalu jauh tidak memberikan pengaruh yang bermakna, namun selisih yang sekecil apapun akan memberikan hasil yang bermakna bila diuji dengan demikian. Berdasarkan hasil analisis tersebut, tidak ada pengaruh positif dan signifikan yang pendapatan keluarga yang kurang dengan status gizi kurang pada balita. Pendapatan merupakan faktor determinan utama dalam konsumsi makanan. Dengan demikian, secara teori jelas ada pengaruh antara pendapatan keluarga dengan status gizi balita. Namun, hasil penelitian di lapangan tidak sesuai dengan teori tersebut. Hal ini disebabkan karena adanya faktor lain yang mempengaruhi terjadinya gizi kurang, seperti pola asuh, di mana hampir semua ibu balita yang berkunjung ke posyandu memiliki anak balita 2, bahkan lebih dengan jarak kelahiran yang tidak terlalu jauh, sehingga menyebabkan ibu kurang memperhatikan balitanya. Kesimpulannya adalah dalam matematika terapan ada ilmu yang bernama determinan. Dengan adanya determinan ini kita dapat mengetahui tentang kekurangan gizi balita dan kita dapat mengetahui berapa persen kekurangan si balita tersebut. Dengan determinan kita juga dapat mengetahui beberapa persen anak itu membutuhkan gizi dan makanan apa saja yang baik untuk si balita tersebut. Terima kasih. Jika ada kesalahan kata atau pengucapan, mohon dimaafkan.